Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'du. Mari sekarang kita baca dulu ini ayat yang 167 ini dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina taba'u law anna lana karratan. Karratan apa kuratan? Karratan. Iya. Hah? Karratan. Karratan ya. Karratan. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kazalika yurikum ya kazalika yuridullahu a'malahum Asaratin alaihim. ya alaihim wa ma hum bikharijina minan. Coba diulang lagi ya. Wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat 167 ini coba kita tangkap dulu pahamnya. Mau kita seperti orang ini apa enggak? Tidak. Ya, tidak. Kenapa tidak? Ini kesimpulannya ini orang bagaimana ini? Orang yang menyesal. Orang yang menyesal. Ini orang yang menyesal. Cuma ini diambil, berarti Allah kan Maha Tahu. Jadi belum terjadi sudah disebutkan Allah nanti akan ada manusia yang di muka bumi ini dalam hidup yang terakhir begini. Jadi sudah Allah, jadi itu makanya sudah terjawab. Jadi dulu memang sering Ustadz cari ini kejadian dulu ini di dunia atau belum terjadi. Kalau peristiwa ini sudah terjadi ini apa belum? Belum, Pak. Penyesalan itu belum, Pak. Belum. Jadi tapi sudah diberitahu. Jadi kan Allah Maha Tahu, sudah tahu dia bahwa nanti akan ada begini. Jadi yang lain-lain bisa begitu. Jadi dulu kan ada pertanyaan saya sampaikan begini. Misalnya kalau di dalam Al-Quran kan ada yang asli, misalnya maksud aslinya Allah mengatakan begini, aku ciptakan manusia. Itu jelas. Tapi nanti kalau misalnya Zulekha mengejar-ngejar Yusuf gitu.
apakah sudah terjadi sebelumnya atau sudah terjadi maka diambil oleh Allah? Nah, itu kan pertanyaan dulu. Saya paham maksud Ambo tuh. Guru. Nah, kalau yang ayat 167 ini diambil oleh Allah sudah terjadi apa belum? Belum. Belum. Tapi kalau kisah Yusuf misalnya dikejar-kejar Zulaikha, dia dikurung di rumah, sudah terjadi dulu baru diambil atau belum terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, itu. Hati-hati juga. Di kecil sudah terjadi. Jadi kalau tidak terjadi tentu kurang ruangan Quran. Tidak ada cari Yusuf. Ya bukan membawa bapak-bapak ibu-ibu ragu, membawa ke koran misalnya, bukan Quran atau semakan koran. Jadi misalnya yang punya berita yang asli orang koran punya yang mana? Yang sudah terjadi. Apa ya, ambo dari penerangan dulu jadi namanan isi orang punya koran, namanan berita dari luar. Namanan berita asli punya orang Surek Kabah. Tajuk rencana. Tajuk rencana. Saya paham Ibu Didi itu. Ada di samping koran tuh, diberi opini bagai-bagai lah. Itu punya tuh. Tapi baiklah kalau ruangan lain, di sini ada tabarakan otonya. Itu dari mana tuh? Kan dari luar. Jadi Quranku apakah begitu pula dibuat Tuhan Allah? Ya, itu jadi bahan kajian, bukan untuk membawa bapak ibu ragu tuh. Jadi waktu kita baca Al-Quran itu sudah ada dalam apa kita paham kita, oh ini belum terjadi, oh ini sudah terjadi. Ini sebenarnya belum terjadi tapi sudah digambarkan. Gitu. Jadi namanya membaca Al-Quran. Itu pengertian membaca yang pintu pertamanya apa waktu membaca itu. Kalau waktu sedang baca Quran, kita apa di dalam diri kita yang menjadi pintunya? Apa Bapak? Apa yang membaca susunan kalimatnya dulu, Pak? Enggak, ya sudah dibaca itu apa yang terjadi di pintu apa diri kita yang jadi pintu gerbangnya apa ya? Quran merupakan petunjuk, dasar petunjuk. Iya. Yang jadi pintu gerbangnya apa Pak? Sebentar maaf ya. Iko insiden apa sih? Kucing yang muntah loh. Apa pintu gerbangnya? Pintu gerbangnya adalah mata sama telinga baru dibawa ke hati. Iya kan? Waktu baca Quran tuh itu apanya pintu gerbangnya? Nah, daken apa ke mic-nya tuh nggak terangah. Iya, Pak. Apa mereka makan kucing? Nampak deh Pak. Sebentar, apa? Kucing muntah loh nyokin kemarin muntah juga ya. Aduh. Naik asam lambungnya Pak Ustaz. Iya mungkin itu sudah makan pelet tuh dimuntahnya dulu ya. Ini minta makannya pagi. Ya jadi kalau kita baca Quran itu tentu mata kita melihat ayat sudah itu berita ini seolah-olah kita dengar baru ke perasaan, ke jiwa, ke hati gitu. Jadi begitu
membaca seperti ini kan, waqala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Waktu kita kan melihat mata, kan mata kita lihat kebacaannya itu, terus disimpulkanlah, oh begini artinya gini. Berarti berupa berita yang disampaikan Allah, baru diolah dalam pengetahuan pikiran kita. Oh begini. Jadi gerbangnya itu adalah mata melihat, itu telinga, itu baru ke hati. Gitu. Ya. Jadi berbahagialah kalau kita sudah mengerti. Yang biasanya belum, yang diusahakan orang yang mendengar begitu dibaca oleh teman atau dia membaca, itu maka dibuat orang terjemahan ya supaya paham. Sekarang kita mulai aja lagi bahas ya, supaya berfungsi mata, kemudian telinga, kemudian hati. Ya, aja pikiran. Ada wow di sini kan berarti wow apa ini? Huruf kah? Atau isim kah? Atau fiil kah? Huruf. Ini huruf apa ini? Huruf. Ya, huruf atap. Berarti sudah jelas sambungan-sambungan kepada sebelumnya gitu. Ya. Kepada sebelumnya. Maksudnya di sini sekurang-kurangnya kisah tentang manusia ini. Kan disambung ini. Kalau kola itu bentuk apa kola? Fi'il madi. Nah, coba kita dalam fi'il madi. Kalau ibu bapak membaca fi'il madi, apa saja yang tersangkut pengembangannya di dalam pikiran pengetahuan kita? Coba silakan berganti-ganti. Ibu Sabrina, apa saja yang teringat kalau membaca fi'il madi? Kalau fi'il madi, kejadiannya pada masa lalu, tandanya selalu fathah di ujung kola. Terus teringat juga langsung fi'il mudhari, Pak. Oh gitu. Oh ya, puluh. Gitu. Oh gitu. Itu ingat yang 14. Oh, ingat lagi 14. Nah, apa lagi? Coba di tirai banal lalu di kambangan banal. Ya, itu dikembangkan. Oh ya, kalau misalnya fi'il mudhari, dia artinya akan atau sedang. Itu bisa juga dijadikan 14 model. Gitu. Itu, Pak. Sudah habis apa belum? Ya, kalau makul, Pak. Nanti Pak Isra lagi. Ibu Sabrina kalau film madi tentu kita ingatnya. Tunggu dulu, nanti Pak Isra, Ibu Sabrina dihabihan bana. Kece orang Minangko mengaruh sabi gawong. Coba. Iya, kalau dimulai dengan fi'il madi, ini fi'liyah, kalimatnya fi'liyah gitu, Pak. Tuh. Kan banyak nantakannya. Bukan ismnya. Jadi dia ya. Setelah fi'il ada fa'il, pasti ada fa'il. Kita lihat fa'ilnya. Kalau kola, qalu itu kan punya fa'il masing-masing. Jadi itu udah teringat di kepala langsung, Pak. Habis? Bagi-bagi, Pak. Nanti didengarkan ya, kawan mendengarkan apa yang belum disampaikan oleh Ibu Sabrina, diingatkan lagi. Nah sekarang giliran Pak Israel, apalagi Pak Israel. Tapi jangan diulang-ulang pula kata Ibu Sabrina. Kalau salah diperbaiki. Berarti ada sesuatu yang dikatakannya, Pak. Ya. Jadi kalau ada kola berarti di belakang ada yang dikatakan, namanya kol makal ya. Kol makal ya. Terus apa lagi? Makal.
Kalau fa'ilnya tadi sudah, apa lagi itu? Itu makin lama makin baik pengajiannya, Pak. Enggak, Pak. Ada tahu tambahnya nih Pak. Enggak tahu. Awak minta Pak Bet lah ya, Pak Bet. Kalau baca fil madhi qala, terpikir sehat apa sakit ini? Ya. Kalau ada fiil madi, kita lihat dulu apakah sehat atau sakit. Iya. Gitu. Kalau lah kambang tuh. Santiang. Apalagi? Tambah satu lagi, Pak. Ada Iya, kalau dilihat dia di samping sakit enggak sakitnya terlihat 3 huruf atau 4 huruf gitu. Ya, tuh. Gitu. Jadi ada fiil madi itu bisa ditambah Iya, satu bisa huruf, tambah 1 ditambah huruf, 2 huruf, 2 huruf. ditambah 3 huruf. Iya. Jadi sianan dulu Abi bahan orang belakang Pak. Kemudian Ya, tentu tergantung. Kalau banyak ilmu tentu masih banyak dan dia. Iya. Ya, Pak. kemudian dilihat wazannya guru, apakah fa'ala? Dilihat lagi wazannya, apakah fa'ala dia, fa'ila, fa'ula? Oh ya, jadi fiil madi itu perubahannya ke fiil mudhari kan ada 6 ya dulu. Ya. 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 Apakah ini Fa'ala. kelompok yang mana masuk yang 6 itu? Lihat tekanan itu. Misalnya ada yang fa'ala yaf'ulu timbangannya. Ada yang fa'ala yaf'alu. Ada yang fa'ila yaf'ilu. Ya, ada 6 ya. Ya. Siapa lagi? Pak Tommy atau Ibu Emi? Aku fiil madi nan tekanan baru tuh. Ada lain enggak? Tadi ada disinggung ada fiil, ada fa'il. Terus apa komentar situ? Ya, tersembunyi atau ada nampak? Ya. Jadi bisa disembunyikan, bisa nampak. Terus apa komentar kalau ada fiil dan fa'il? Harus ada maf'ul atau tidak? Bagaimana? Maf'ulnya guru. Kalimat. Enggak, mengomentarinya bagaimana? Kalau fi'il fa'il, kalau ada fi'il fa'il, ada perlu tambahan maf'ulnya. Apa betul komentarnya seperti Ada yang itu? pakai maf'ul, ada yang tidak. Gitu. Ada yang pakai maf'ul, ada yang tidak. Gitu komentarnya aja. Jadi kalau sudah ada fi'il, ada fa'il, mungkin saja ada maf'ul, mungkin tidak. Kalau dia tidak pakai maf'ul, berarti fi'ilnya apa itu? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il lazim namanya. Ya, Fi'il lazim. fi'il yang lazim. Maksudnya itu tidak mempunyai maf'ul. Kalau bahasa Indonesia kata kerjanya itu namanya intransitif. Bahasa Inggris. Iya, misalnya Kataba, zahaba. kalau kata bahasa lah pasti ada maf'ulnya itu. Pasti ada yang kena tulis. Kataba saja kan tidak, Pak. Kataba. Pasti ada. Menulis dia pasti ada yang kena tulis. Zahaba. Kalau zahaba oke. Kalau jalasa oke ya. Jadi membaca itu kalau berkata ini pasti ada yang dikatakannya. Ya. Ada lagi silakan mengenai komentar kalau sudah bertemu seperti ini fiil. Ada yang sangat silakan. Ada yang sangat perlu, dialah yang dari itulah pengembangan. Tadi sudah disebut oleh Ibu Sabrina, baru seketik coba sambung. Kata Ibu Sabrina, kalau nampak saya fiil, teringat saya fiil madi, ada fiil mudhari. Coba sambung ke belakang. Apalagi yang perlu dibahas? Masternya, Pak. Ya, terus apa lagi, Ibu? Itu ingat, Pak. Tuntaskan sampai 10 atau 9. Fi'il amar. Terus? Isim fa'il. Ya. Isim maf'ul. Isim zaman. Isim Isim tempat. Yang sebut tadi.
tempat 9. 9 atau 10 ya. Ya. Itulah hampir tuntas tuh. Jadi kalau nampak fiil itu menggirik-girik atau mulai dalam pikiran kita apa bentuk fiil mudhari'nya, apa fiil amarnya, apa isim fa'ilnya. Kalau sudah terlibat isim fa'il dengan isim maf'ul, apalagi yang terlibat? Isim zaman. Iya. Kalau Isim isim zaman maf'ul. atau yang isim-isim apa yang terlibat lagi? Apa yang teringat apanya yang bercabang dalam pikiran kita? Ada bentuk 1, 2, dan 3. ada bentuk 1, ada bentuk 2, ada bentuk 3. Kalau bentuk 3, apa pula yang teringat lagi? Muzakkar muannasnya. Ya, ada. Muzakkar. Ya, banyak laki-laki, ada banyak perempuan, ada banyak taksir. Baitulah kalau kambang pangana itu. Ya. Ya, Pak. Nah, waktu melihat Quran atau huruf Arab seperti ini. Jadi begitu bapak-bapak, ibu-ibu, itulah yang menjadi yang menjadi alat untuk mengenal Allah yang saya sebut tadi. Terus jadi bagi kita inilah yang akan didakwahkan, yang diajak umat Islam, bukan di Indonesia saja, di dunia. Bagaimana supaya orang mencintai seluk-beluk huruf Arab ini, karena wahyu Allah diturunkan terakhir dalam bahasa Arab. Ya. Jadi nampak beban kita itu. Ya, jadi ini pengalaman saya malam tadi mengajari anak-anak di surau. Dia sebenarnya yang sudah bisa baca Quran itu saya lihat ada 14 orang. Absen pertama dikasih pengurus oleh guru MDA. Tapi yang hadir entah tinggal 7 orang gitu. Jadi orang tuanya nggak begitu teringat dia, ya karena wajar saja dia nggak ngerti, padahal kita hanya hadir setiap Jumat. Sudah saya katakan dulu kalau nggak perlu bana, jangan permisi, rupanya kok enggak. Jadi mengaji-ngaji surau kok nampaknya enggak begitu. Jadi sangat dipengaruhi menentukan orang tua. Orang tua ilmunya nggak sampai ke sini. Coba ibu-ibu kan sudah jadi orang tua bawa apa ini? Ya. Apa kira-kira banyak orang tua mengerti susunan seperti ini? Enggak, Pak. Itulah. Jadi itulah yang menjadi lahan kita supaya generasi yang akan datang lebih dia pandai. Apalagi kita mencanangkan generasi emas ya katanya untuk tahun 2050 ya. Golden X. Ya bagus ya, di rencana-rencana itu kan bagus daripada nak berencana. Tapi kita usahakan. Nah, itu mengenai kola. Jadi ini kalau begini kola ini berarti dia sakit atau sehat ini? Sakit. Biasanya kalau bertemu yang sakit-sakit ini, model sakitnya berapa kira-kira kalau yang 3 huruf ini? 3. Ada sakit di depan, 3. sakit ajwab. Ajwab di tengah, ya. Ajwab, Ya, nakis di depan, nakis. Ya, nakis di belakang. Nakis di belakang. Kalau di depan apa namanya? Awal. Enggak, misal. Misal. Kalau awal bahasa Arabnya tuh. Misal. Huruf penyakit itu berapa banyaknya? 3, Pak. 3. Apa Awai. itu? Nah, Awai. Alif, alif, Awai. waw, ya. Tapi kalau bertemu penyakit seperti ini, apa kesulitan bagi kita? Coba. Menjadikan fi'il mudhari'nya. Ya. Pokoknya menjadikan mudhari atau membuat model yang 9 itu atau tasrif itu agak ada kesulitan ya. Itu yang kadang-kadang nanti ditulis dengan tabulat, ada dengan alif, macam-macam itu. Itu penulisan. Ya. Jadi itu dia. Nah, kalau ini kola ini mana failnya nih? Huwa. Wah. Masih terjebak.
Al-lazina. Lazina. Al-lazina. Lazina. Al-lazina. Hah? Al-lazina. Taba'u. Al-lazina. Coba lengkapkan mana yang fa'ilnya di sini. Alladzina Alladzina taba'u. Alladzina Tahu. taba'u. Ah. Jadi sampai situ sudah ada pengertian. Ya. Allazina Alladzina taba'u. taba'u. Itulah fa'il dari qala. Maksudnya pelaku. Siapa yang melakukan qala? Allazina Alladzina taba'u. taba'u. Gitu caranya. Tak sampai belakang tuh, Pak. Hah? Nggak langsung sampai launya itu. Tak sampai lau anna lana karratan. Ah, itu kan yang dikolakannya lagi. Lah, makul. Ah, ya. Itu makalnya lagi. Kalau apa makalahnya? Cuma orang Arab bilang makal. Kalau awam bilang makalah. Siapa makalah ini? Pemakalah. Kini ndak lo populer makalah kini dah. Kok penyaji semacam. Ya. Nah, jadi allazina taba'u ini menjadi fa'il atau pelaku yang mengerjakan qala. Yang mengerjakan, yang berkata ini siapa? Allazina taba'u. Baru dibahas lagi, kan? Berarti ini fi'il madhi. Wa qala allazina taba'u. Nah, baru dibahas lagi. Allazina ini bentuknya bentuk apa? Isim mausul. Isim mausul. Kalau yang allazini saja bisa dikembangkan menjadi berapa? 3, Pak. Jadi 3. 3 atau 6? 6. Oh, 6. Ya, 6. Pakai alati satu ya, Pak. 6. Kalau allazina ini bentuknya 3, tapi kalau isim mausul allazina itu 6. Kalau yang itu. Lazani. Kecuali isim mausul yang lain seperti man, seperti ma. Itu ya. Ya. Terus biasanya kalau yang berarti kalau ini sudah pakai allazina ini berarti dia selain daripada fa'ilnya berarti dia adalah anak kalimat dari sebelumnya. Jamak laki-laki. Ya, anak kalimat dari sebelumnya. Nah, sekarang kalau ittaba'u itu bentuk apa? Amal. Jamak. Bentuknya dulu. Bentuknya fi'il madhi. Fi'il juga. madhi. Taba'u. Kalau ini sudah tadi qala fi'il madhi juga. Cuma kalau fi'il madhi ittaba'u ini apa yang teringat oleh Bapak Ibu? Kalau dapat tambahan. Ya, ini fi'il madhinya mendapat Tambahan. mendapat tambahan berapa huruf? Tuh, alif. 2. 2, Pak. Alif dan ta. Alif dan ta. Alif dan ta. Ya. Alif dan ta, ya. Jadi ini mendapat tambahan. Kemudian yang teringat tadi bahwa fi'il madhi itu bisa dia berbentuk 14. Ini kira-kira kalau yang digambarkan di kepala kita pakai gambaran kotak-kotak itu kotak keberapa ini? 3, Pak. 3. Kalau kotak pertamanya apa? Ittaba'a. 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 Kalau keduanya? Ittaba'u. Ittaba'u. Kalau sudah seperti ini, fa'ilnya mana? Hum. Ya. Fa'ilnya hum. Jadi hum fa'ilnya ya. Iya, Pak. Lalu hum ini, itu maka perlu atap tadi dikembalikanlah ke sebelumnya. Sudah pasti kalau ini menggambarkan kemana kembalinya ini, kepada orang baik atau kepada orang yang tidak beriman? Orang yang menyesal. Tidak beriman. Tidak beriman. Yang tidak beriman. Pasti kepada orang yang tidak beriman. Iya. Ya. Kalau balik lagi ke Fatihah, orang yang dapat nikmat atau orang yang dimarahi atau yang orang sesat? Sesat. Orang sesat. Orang yang sesat dan yang dimarahi. Kalau orang yang dapat nikmat, ya nggak mungkin, pasti dia mengikut. Nah, itu dia. Cara mengikutnya sungguh-sungguh atau asal ikut? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Apa alasan kenapa sungguh-sungguh? Ada tambahan alifnya. Ya, bertambah alif dengan
Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kajian seperti ini, enggak teringat kita saudara kita bagaimana ya? Iyalah guru, terkenal. Itu yang saya sebutkan. Itu makanya saya, karena saya teringat seperti ini, bagaimana? Terpaksalah. Ya menurut kemampuan kita itulah mesti sabar mengajari orang. Ya. Jadi itu saya sampaikan kemana-mana. Ya memang sesuai lah ya. Bahwa kita namanya mengaji. Ya mengaji itu memang bertingkat-tingkat. Tapi tentu nggak mau kita tingkat nggak naik-naik. Tentu ingin naik. Nah coba kalau diterjemahkan sampai ittabang. Menurut letter leg-nya. Dan telah berkata orang-orang yang mengikuti dan berkata dan telah berkata orang-orang yang telah mengikuti. Ya. Walau. Ya, dan telah berkata orang-orang yang mengikuti. Telah mengikuti mereka, sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Baru teringat kita. Siapa orang-orang yang mengikuti kalau dilihat ayat sebelumnya atau mulai dari ayat pertama surah Baqarah itu. Kalau kita mereka mengikuti sungguh-sungguh berarti ada yang diikutinya kan? Ini yang mengikuti ini orang yang pimpinannya atau anak buahnya ini? Anak buahnya. Anak buahnya, Pak. Anggotanya atau anak buahnya. Barulah orang-orang yang ittaba'u. Kalau tadi kan ada teringat isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau ittaba'a ini itu kan kerjanya. Kalau dia menjadi orang mengikut isim fa'il siapa dapat? Coba Pak Israel dulu. Isim fa'il dari ittaba'u apa? Langsung banyak, Pak. Isim fa'il lah. Isim fa'il. Isim fa'il dari ittaba'u. Muttabi'una. Muttabi'un. Taqin. Apa Pak Israel? Muttabi'un. Muttaba'u maf'ul. Muttabi'u, Pak. Ya. Kalau muttabi'u kok enggak pakai nun? Tapi isim fa'il. Muttabi'una. Iya, kalau isim fa'ilnya muttabi'una. Kalau ini karena dia fi'il. Kalau itu kan isim fa'ilnya si muttabi' namanya. Kalau dia kan bisa 6 itu. Muttabi'u, muttabi'ani, muttabi'una. Kalau perempuan Muttabi'atun. ya muttabi'atun. Muttabi'atani. Ya. Muttabi'atun. Iya, muttabi'atun. Jadi orang-orang si muttabi' tapi walaupun laki-laki di sini masuk juga perempuan ya. Iya, Pak. Jadi orang-orang muttabi ini mereka sungguh-sungguh mengikuti pimpinannya atau atasannya atau bosnya, majikannya, nanti menyesal. Tapi apakah ada gunanya menyesal? Tidak ada. Tidak bisa lagi. Ini sudah disebutkan Allah. Makanya ada pepatah apa tuh sesal dahulu sesal dahulu pendapatan. Maksudnya apa itu sesal dahulu pendapatan? Dipikir dulu. Mana pikir-pikir pula dahulu. Sesal dahulu pendapatan apa sambungannya? Sesal kemudian Yang tak berguna. Maksudnya sesal dahulu pendapatannya apa maksudnya? Kalau kita dari dahulu Ada hasilnya. tidak akan menyesal. Ada manfaatnya. Jadi maksud sesal dahulu, maksudnya sesal dahulu ini apa? Mengerjakan yang mendapat keuntungan berbuat. Iya, dipikir-pikir. Jadi kalau ada kita berteman atau ada kita dalam kelompok, perhatikan dulu. Yang menurut kemampuan kita ya. Jangan asal ikut.
Jadi kalau kita mau memperhatikan seperti itu, ada hasilnya. Nggak ada penyesalan. Itu makanya sesal dahulu pendapatan. Maksudnya dapat. Kalau nanti sudah terjadi, bagaimana? Menyesal. Kalau terjadi, tidak ada lagi. Itu makanya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Nasi sudah jadi bubur, memang bisa dimakan oleh ikan, bisa dimakan oleh yang lain. Jadi ini terutama masalah akidah ya. Sebenarnya kalau akidah yang sudah bagus aja itu. Jadi orang-orang si muttabi. Kapan? Itu ya maka begini. Kapan nanti kira-kira orang-orang ini menyesal? Setelah melihat azab. Ya, setelah mereka sekurang-kurangnya awal menyesal itu dari apa ya? Meninggal. Kubur. Ya, tapi nggak tahulah karena doa-doa orang dari dunia mungkin tak dimaafkan Allah, wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang nggak bisa lagi nanti kembali, yang nggak bisa lagi sesalnya, yaitu setelah hari kiamat, hari akhirat. Tapi kalau masih di alam barzakh seperti yang saya sebutkan, mungkin ya, mungkin apa itu? Dapat aliran doa. Ya, mungkin karena doa kita masih mungkin diperkenankan Allah, lepas ya. Tapi kalau sudah hari akhirat, ini. Kan ada ini buktinya akhirat ini dia. Ini. Apa ini? Wa mahum bi kharijina minan nar. Amanya ini apa ini, Ma? Wa ma Azab itu kami. Enggak, ma-nya ini apa namanya? namus. Napi. Tidak. Ya, nafi. Dan tidaklah. Ya. Hum jadi apa gunanya? Mubtada. Ya, mubtada pokok kalimat. Mana kabarnya? Bi kharijin. Ya, sampai ke belakang. Bi kharijina minan. Apa artinya? Wa mahum bi kharijina minan nar. Dan tidaklah Tidak keluar dari. Dan tidak keluar. Ya, jangan keluar dulu, keluar di belakang kok dong. Dan tidak mereka. Ya, dan tidak mereka Tidak mereka. Ya, Keluar. ya dengan orang yang bisa keluar dari neraka. Jadi kalau nggak bisa keluar dari neraka, baru keluar kata-kata ini. Khalidina fiha. Ya, baru inilah yang dialami oleh ittaba'u ini, si muttabi. Sekarang kan diberi tahu oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 167, makanya kelompok-kelompok yang kita ikuti dalam hidup, biarpun berkeluarga, diingat-ingat itu. Nanti apakah di sama-sama atau pribadi? Pribadi, Pak. Pribadi. Itu purada. Ya, jadi nanti orang lebih itu sadonya, mau beitunya awak kanai. Memang dia diminta pertanggungjawaban kalau atas nama tanggung jawab, tapi pribadi tetap juga, ya. Pribadi tetap juga. Jadi kembali kita ke atas. Jadi ittaba'u ini berarti orang-orang yang asal nurut. Biasanya kalau orang-orang yang menurut yang enggak baik itu, yang mendorongnya dalam hidupnya apa itu? Dalam dirinya? Nafsu. Ya, nafsu. Nafsunya nafsu mutmainnah atau ammarah atau lawamah? Lawamah. Ya. Ammarah atau yang banyak ini ammarah ini. Yang selalu menggebu-gebu, mendorong bagaimana supaya enak, bagaimana ya. Kalau sifat nafsu itu kan nggak ada lurah yang dalam, nggak ada bukit yang tinggi. Apakah seperti itu pula kita untuk mentaati Allah? Wallahu a'lam.
Coba diingat-ingat saja ya, diingat-ingat saja segala dorongan-dorongan nafsu. Jadi itu makanya sebelum kita meninggal dunia, dengan membaca Al-Quran ini ngerti kita, oh sebelum begini ya. Jadi waqala allazina taba'u, baru makalahnya apa? Coba makalahnya apa? Lau anna lana karratan. Terus Minhum. Panatabarra'a Au anna lana karatan panabar minhum. semuanya ya Pak. Sampai Minna. sampai di mana? Coba terka-terka mana sampai di mana makal atau makalahnya? Lau anna lana karratan. Lihat terjemah pun boleh coba. sampai minna. Coba apa bacanya? Apa tabar minna. Au anna lana karatan Tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ya sampai situ ya. Iya, iya Pak. Pakai apa dia? Pakai lau ya. Kalau Iya. syarat, urus syarat. Lau. Lau itu urus syarat atau orang? Iya, tapi ini namanya lau syarat tapi lau berandai-andai ya. andai-andai. Jadi sampai mana apanya? Sampai ke sini ya. Minna. Yang keluar dari mulut mereka, Iya, sampai minna. ya, Mereka yang keluar dari mulut mereka itu sampai minna. mendapatkan kesempatan Inilah yang keluar dari kola ini. Ini isi kola ya, isi kola. Kan isi kola itu. Lalu yang melakukannya ini. Ini yang melakukannya. Itu. Kan 3 warna itu. Ya, fa'ilnya. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia bisa juga diterjemahan itu. Tapi mana yang lebih fokus kita memahaminya ini, dari susunan Arab atau dari susunan bahasa Indonesia? Dari Arab. Pak. Kalau susunan bahasa Indonesia terbalik dia. Kesimpulan saja. Coba Ibu Sabrina terjemahkan sampai minna itu menurut susunan bahasa Indonesia mulai kola. Oh, orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Sedikit lagi. Sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Maksud saya maka dilihat terjemah itu di mana nanti enaknya orang mengerti susunan bahasa Arabnya dengan terjemahannya gitu. Situ kekuatan kita belajar bahasa ini, sebab nanti ada pikiran orang kan sudah terjemah, untuk apa belajar bahasanya lagi ya. Kalau di situ didahulukannya bagaimana? Andaikan saja gitu. Enggak, kalau terjemahannya mula-mula bagaimana? Oh, orang-orang yang mengikuti berkata. Kan kalau di sini, kalau di Al-Quran, telah berkata orang-orang yang mengikuti. Itu beda itu. Tadakan sama fa'il. Ya. Yang satu berbentuk pola nominal, satu verbal. Ya. Yang artinya ini nominal ya Pak, orang-orang. Ya. Jadi kalau nominal ini berarti dia berbentuk berita. Tapi kalau ini verbal ini nanti akan terjadi, berarti kalau akan terjadi berarti lebih dekat kepada pengawasan diri gitu. Ya. Jadi di sini lau, berandai dia. Lau. Ini bisa terjadi enggak? Lau. Ya. Siapa? Lau. Bisa andai kata. Di situ terjemah andai ya.
Ya, andaikan saja. Andaikan saja. Kalaulah. Laulah. Terus di sini dipakai anna atau inna. Ini pelajarannya itu. Kalau ada lau, mulai kita banyak lagi ilmunya itu. Ada lau gaya, ada lau syarat. Banyak itu belum sampai kita bahas dulu. Kalau anna pun begitu. Ada anna, ada inna. Jadi di sini anna lana. Ingat, yang itu yang pokok. Kalau anna mana pokok kalimatnya? Kalau anna, Lana. Mana mungkin lana jar majrur pokok kalimat? Nahnu. Kenapa nahnu pula? Pilana. Enggak mungkin. Yang jadi pokok kalimat biasa kan dekat dengan anna. Nah saja, Pak. Ingat saja kalau anna masuk ke kata benda, kemana barisnya? ke atas. Ini mana yang ke atas ini? Oh, karotan. Gitu. Jadi berarti khobarnya mubtadanya di belakang. Ya. Kalau dikembalikan menurut biasanya bagaimana itu? Anna karotan lana. Lau anna. Lau karatun. Lana. Oh, Ya. kalau enggak pakai anna. Enggak pakai anna dia dibalikkan menurut biasanya kan sudah menyalahi dari tata bahasa dalam semula. Lau anna karatan. Lana. Ya gitu dia. Tapi sekarang dibalikkan. Iya. Lau anna lana karatan. Kan gitu ya. Mulanya itu lau karatan lana. Gitu. Baru jawab dari lau itu ada fa. Kan huruf syarat tadi kan. Iya. Gitu tuh. Tapi sekarang karena ada sangat pentingnya, didahulukan lananya. Jadi lau anna lana karatan. Seandainya kalaulah. Pakai sesungguhnya. Jadi sebenarnya sesungguhnya, kalaulah sesungguhnya karatan itu arti putaran itu. Sama bulat, bola. Kalau kurah, bola. Kalau karah, dia putar. Jadi seandainya bahwa sesungguhnya kehidupan, andai ke atas kehidupan dunia kami miliki lagi, pakai kami dia di sini. Kaminya maksudnya orang yang nggak mungkin balik lagi, yang nggak dapat pendapatan tadi, sudah sesal kudian. Kesempatan katanya. Kesempatan, kalau ada kesempatan. Iya, di situ kan sebenarnya kesempatan. Berarti karah itu putar, artinya balik ke dunia. Balik ke dunia. Mungkin nggak balik ke dunia lagi, sudah mati, nggak mungkin ya. Mungkin. Itu sudah di neraka pula, kapan pula balik. Ini andai-andai sudah dibocorkan ini akan terjadi kata Allah, maka kita yang membaca Al-Quran jangan sampai pulang masuk neraka. Tapi kalau dibaca-baca saja ya jadilah itu untuk kelas 1. Ya. Nah, jadi sini jawabnya pakai ini PR ini. Jadi mana pokok kalimat? Karatan. Mana sebutan? Lana. Kalau dia kalau dibalikkan. Tapi sini Allah mengemukakan lana. Berarti kalau sudah kajian mengenai makna ini, berarti kajinya ma'ani lagi. Itu makanya kalau sudah mengerti kajian ma'ani, kajian badi, indahnya bahasa, kajian yang lain-lain, maka namanya balaghah. Balaghah itu artinya komunikatif sampai paham gitu. Di situ hebatnya susunan bahasa Al-Quran itu. Maka orang Arab asli, orang Arab bahasa Arab, bingung dia. Biasanya nggak ada begini, kok bisa begini Nabi Muhammad. Ya bukan karena nyanyinya ya, bukan lagunya. Karena susunan ilmunya ya menyalahi dalam kebiasaan orang. Nah sekarang ada lagi yang berat PR-nya ini. Natabarra'a ini natabarra'u. Natabarra'a.
Nah, Fanatabarra'a. nah tabarra'a. Tabarra'a ini bentuk apa? Iya, Itu yang mudhari. fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Iya, tabarra'a. Fi'il madinya sebelum mendapat tambahan apa? Oh, Bar- baro'a. Hah? barra'a. Bara'a ya. Baro'a. Ya, bara'a. Ya, bara'a itu 3 hurufnya ya. Sudah itu dapat tambahan, dia apa tambahannya? Ittabara'ah. Ya ditambah ta dan digandakan di tengah. Ya. Tafa'ala. Ya kan? Iya, Pak. Tafa'ala apa fi'il mudhari'nya? Tafa'ala ya tafa'alu. Ya, tafa'ala ya tafa'alu apa masdarnya? Fa'ulan. Tafa'ulan. Ini namanya bab tafa'ul. Tafa'ul. Ya, bab tafa'ul. Nanti kalau ada kesempatan membeli buku-buku saraf, tapi itulah buku saraf ini yang diterjemahan memang nggak ada juga, kecil-kecil ada. Kalau yang sudah di atas seperti Tahtazani segalanya itu belum. Nah, jadi tabarra ini bab tafa'ul ya. Nah, sekarang ini fi'il mudhari ya Bu, Bapak. Fi'il madhi. Tapi ada nun. Natabarra'a fi'il madhi dari Nah, tadi fi'il madinya kalau yang 3 huruf kan bara'a. Nah, kalau digandakan dia menjadi tabarra'a, tafa'ul. Nah, kalau mudhari'nya kan ya tabarra'u. Nah, kalau ini kotak keberapa ini? Ketiga. Kotak ketiga. Fi'il madi itu berapa kotak? Kota yang ke-14. 14. Kalau kotak ini- 4, kalau ini kotak 14 itu pakai nun kan? Ya, natabarra'a ya. Plus tuh. Kenapa di sini tidak natabarra'u? Ada inna tadi. Inna itu yang dikerjakannya kan karatan. Jawab. Nah, itu maka saya katakan tadi, ini pelajaran baru. Maf'ul apa? Karena ada fa. Apa? Fa. Kalau fa itu kecil. Iya, fa kan jawab daripada Oh, jawab dari lau. lau. Oh, Jadi kalau nggak salah saya, karena dia menjadi jawab, ya, maka inilah saya pun sudah lupa pelajarannya. Boleh berarti kalau jawab dia dinasabkan gitu. oh, Aturannya kan natabarra'u. ya. Lau anna lana karratan panatabarra'u. Tapi di sini yang Quran kan natabarra'a ya. Iya, Pak. Ya. Nah, tuh. Heeh. Tapi dilihat buku kembali atau fasalu ahla zikri, tanya orang yang lebih tahu. Kok Pak Bet nanaco, kok bertanya, silakan Pak Bet. Lalu ala. Kenapa enggak marfu ya? Fi'il mudhari itu kan hukumnya marfu ya. Iya. Ya asli, tapi dia ada yang dijazamkan, ada yang diataskan, ada huruf nasab, ada yang jadi mati, dijazamkan macam-macam. Enggak, itu aja. Nah, mana fa'il dari natabarra'ah? Tabarra'a. Tabarra'ah. Kan nahnu. Nahnu. Ya. Jadi Jadi mula-mula allazina taba'u kan sudah banyak itu. Karena sudah banyak, lalu yang banyak itu yang di dalam neraka penderitaan itu mereka berkata diganti dibawanya ke dirinya mutakallim bersama. Kalau mutakallim wahdah kan sendiri. Kalau mutakallim ma'a ghairi bersama-sama, itu pakai kami dia. Lau anna lana karratan, andai kata, pakai sungguh pula dia itu. Dia lah sakitnya tu mah. Ya, seandainya sungguh bagi kita, andai kata bagi kita ada karrah lagi, karrah itu putar ke, karrahnya kan
pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Jadi karatain ya. Kalau karat itu udah berputar-putar dia, berulang-ulang. Itu maka kalau bola voli namanya kuratul yad. Bola tangan itu ya, bola tangan. Nah, jadi kalau di sini panatabarra'a, maka melepaskan diri pula, bersungguh-sungguh kami melepaskan diri pula minhum daripada mereka. Mereka ini siapa kalau dibaca daripada di sini kan allazina taba'u. Kalau mereka yang di bawah ini, yang di atas kan ada tuh. Ini ya dari mereka yang diikuti ya. Apa itu apanya yang di atas? Allazina Tubi'u. Ah. Yang diikuti. Nah, itu dia allazina tubi'u. Allazina tubi itu pimpinannya itu. Iya. Ya, segala pimpinan lah. Rumah tangga suaminya. Kalau di lingkungan RT-nya. Kalau sudah nanti definitif ya itulah guru di sekolah, camat, ya seluruhnya lah. Sampai kepada raja, presiden, segalanya. Nah itu maka berat. Cuma dosa orang itu kalau dia kesalahannya. Cuma dia berlepas diri juga nanti tuh. Kesalahannya tidak memimpin, tidak bagus itu aja. Ya, wanatabarra'a minhum. Dikasih contoh kama tabarra'u minna. Itulah isi daripada atau makalah dari allazina taba'u. Kalau tabarra'u bentuk apa itu? Bagaimana mereka tabarra'u? Oh, ini fi'il madi. Fi'il madi. Madi kotak Ya, fi'il madi kotak keberapa? 3. Ya, ketiga. Fa'ilnya? Fa'ilnya hum. Hum. Iya, hum ya. Iya. Humnya hum kemana nih? Pimpinan. Ke Allazinat? Tubi'u tadi. Allazinat? Tubi'u. Enggak. Kalau hum tabarra'u allazinat? Tubi'u. Ya. Kalau bagaimana mereka berlepas diri, berarti balik lagi allazinat tubi'u. Kepada bos-bosnya tadi ya. Ya. Kapan mereka berlepas diri, bos-bos ini, pimpinan-pimpinan ini? Setelah melihat azab neraka. Setelah di akhirat, ya di neraka. Kalau waktu di dunia bagaimana? Aman, nanti saya bantu. Sekurang-kurangnya kita pertimbangkan katanya kan. Kita pertimbangkan. Tapi sana enggak. Sudah jauh-jauh hari dia mengatakan lah nampak ngeri rasanya. Enggak ada seorang-seorang lagi. Anak enggak bisa tanggung jawab dengan ayah. Ayah enggak bisa tanggung jawab dengan anak. Pokoknya lepas. Baru inilah makalah. Apa makalah? Apa makal daripada orang yang lemah, yang selalu enggak ada menggunakan akal rasionalnya, enggak menggunakan nafsu yang baik, tidak taat kepada Allah. Ini hidupnya. Biasanya ini orang berpendidikan atau tidak? Biasanya tidak. Ada juga. Orang berpendidikan kena juga. Kena, betul. Ya, yang sekarang kan banyak orang-orang pendidikan kena juga. Nanti masuk kelompok 72. Enggak, kelompok-kelompok. Yang mana sebenarnya yang tidak bisa dipengaruhi? Mukhlasin. Iya. Orang yang sudah mengerti, yang beraulianya kepada Allah, itu apa ya mempengaruhi? Kokoh. Ya, beraulia kepada Allah. Di dunia ini manusia kan hanya 2 aulia. Aulia Allah. Setan. Ya, aulia Allah, Allah setan. Tapi jangan dituduh orang yang marah. Nah, jadi ini dia. Ini isinya. Baru di belakang pakai berikut. Minna itu
Apa itu minna? Jar majrur. Jar majrur. Ya. Minna. Balik lagi ke natabarra'u. Jadi mereka yang uttabi'u itu mereka berlepas diri di akhirat. Kalau andai kata hidup kami sekali lagi balik ke panggung balik, kita kan sedang di panggung ini, sedang di atas pentas ini. Kalau adalah pentas balik kami Sama pun, kami. ya bagaimanapun nanti rayuannya kami nggak mau ikutlah. Tapi apakah ada gunanya lagi? Tidak. Tidak lagi. Ini sudah dibocorkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 167. Itu maka kalau dibaca surat Al-Baqarah kita nanti dapat apa? Mahkota. Mahkota. Tapi kalau dibaca-baca saja ya jadilah untuk sementara. Gila. Baca mengerti. Jadi itu ya. Kazalika. Apa ini uraiannya kazalika? Jar majrurnya. Kazalika jar Majrur. ya jar majrur. Maksud yang ini kan kata penunjuk zalika. Yang ditunjuknya kemana ini? Ke keadaan yang tadi. Ya keadaan mana? Keadaan orang yang menyesal tadi. Ya nanti orang yang anak buah atau anggota atau masyarakat, pokoknya jadi anak buah ya, yang mengikut hendak karu-karuan, hendak enggak mengikut, akan ada ayat sebelumnya. Apa itu ayat sebelumnya? Wa minan nasi mayattakhizu. Ada ayat sebelumnya itu. Nih. Itu. Ya. Wa minan nasi mayattakhizu min dunillahi andadat. Kalau ini kan apa ini? Asal ikut-ikutan. Berarti kalau ini kalau wallazina amanu, ini kalau sudah begini, kalau orang beriman asadduhu balillah. Supaya bisa asadduhu balillah apa? Itu yang saya sebut yang mula-mula tadi, harus ada ilmu. Harus ada ilmu dulu, belajar. Inilah asadduhu balillah. Kalau sudah asadduhu balillah, lain sembarang ikutnya. Enggak. Selektif. Selektif dia. Kalau yang enggak ada asadduhu balillah, banyak asadu itu yang tadi yattakhizuna min dunillahi andada. Banyak ya. Habis harinya, habis hari, habis humua, habis pitih, karena memperturutkan hobi. Hobi namanya itu. Kalau hobi bagaimana bapak-bapak ibu-ibu? Kalau sudah ada hobi bagaimana? Kalau sudah memperturutkan hobi, habislah yang habis. Kalau hobinya kepada Allah, habis, itu ada apanya balasannya. Kalau hobinya selain Allah habis, ini memang dia pun menderita, balasan pun nggak ada, itu balasannya. Nah, jadi ini kazalik itu yang ditunjukkan. Begitulah. Ini apa berikut? Apa ini? Kadzalika Yurihimu. yuri. Sebentar. Yuri ya? Ya. You atau ya? You. Pertanyaan, bentuk apa ini? Pasif. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. You. Fi'il mudhari ya? Iya, Pak. Fi'il Yuri. mudhari berarti aktif pasif. Pasif. Aktif. Pasif. Kata Ibu Sabrina masih aktif, bukan pasif. Bukan asal sudah you nanti dia pasif. Oh ya, dia ini huruf. Dia madinya Allah ya. Berapa huruf fi'il madinya? 4 huruf. 3. Apa fi'il madinya itu? Arah. Ya Allah. Ya. Aroya ya. Aroya. Kalau ro'a apa artinya?
Melihat. Melihat. Kalau ara ya, Memperhatikan dengan ya sungguh-sungguh. memperlihatkan. Oh, Perlihatkan. memperlihatkan. Nah, maka fi'il mudhari'nya ara menjadi Yuri. yuri. Hasilnya yuriyu, tapi akhirnya yuri. Nah, mana fa'il daripada yuri? Allahu. 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 Betul. Humnya yang ada di yuri jadi apa? Oh, maf'ul bih. Nah, hum yang di minhum? Minhum. Oh, yang ini tadi. Oh, itu jar majrur. Nah, di jar majrur kan benda. Kalau yuri yang di hum menjadi Oh, yuri fi'il mudhari. Hum. ya, gunanya menjadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya. Lalu a'mala ini kenapa ditulis bacaannya a'mala pula? Malah. Oh, enggak. itu apa? Maf'ul bih juga ya? Ya, maf'ul bih juga, maf'ul bih yang kedua ya. Iya, Pak. Ya. Lalu yang ada hum jadi apa pula? Hum. Malah. Oh, mudhaf ilaih. Itulah kalau mengerti bahasa, susunan bahasa. Kalau nggak ngerti bahasa, semua sedohum tuh. Iya, Pak. Ya. Jadi mungkin kalau Ibu Sabrina waktu Ibu almarhumah masih hidup, terbayang dia bagaimana lah anak-anak saya, rupa tiba di Ibu Sabrina lah dapat. Alhamdulillah, karena amat belajar sama Pak Deman ya. Nah, itulah saya pun bermohon kepada Allah supaya ya seluruh yang saya buat ini saya menghindar dari keujuban, keariaan, dan memohon kepada Allah. Jadi yang kita ingat yang generasi-generasi berikut. Karena guru saya pun dulu mengatakan begitu. Nanti jadi guru ngaji ya. Ada buya saya berpesan kalau awak jadi menyampaikan agama, oh Ustadz katanya, Mat katanya, saya ke Muhammad nama. Nggak ada kesulitan dalam hidup ya, bentuknya sulit tapi mudah. Itu saya ingat itu. Jadi maka disebut di sini memperlihatkan, begitulah akan memperlihatkan, kan akan sini ya, ya kan? Ya. Begitulah akan memperlihatkan nanti terhadap mereka. Siapa akan yang memperlihatkan? Allah. Allah. Apa yang diperlihatkan Allah kepada mereka? Amalnya. Amalan mereka. Apa amalan mereka? Lihat ayat dalam sebelumnya. Andada. Oh, itu jawaban atau enggak? Nani kokoh? Oh, tabi'u tadi. Mengikuti majikan yang tidak karu-karuan. Iya, itu amalannya yang kerjaannya ya. Itu nanti diperlihatkan. Yang diperlihatkan Allah kepada mereka amalan-amalannya itu bagaimana sebenarnya inti yang diperlihatkan Allah? Amalan baik dan amalan. Enggak, yang amalan mereka ini bagaimana? Sikap-sikap mereka ini. Ini yang di bawah ini. Tidak bisa keluar dari neraka. Enggak ini Itu yang inti terakhir. Hasaratan. Hasaratin. Penyesalan. Jadi sikap-sikap kita di dunia, segala aktivitas, uang, tenaga, pikiran, maka menyesal. Maka dalam kelompok-kelompok organisasi, hati-hati anak buah ya. Jangan mangguk-angguk panjang sih. Kalau kini pokoknya dituduh orang, orang bilang kok. Ya, jadi itu kan kita namanya berdakwah. Ini kan berdakwah kan kata Allah disampaikan. Jadi kalau ada pun yang mendengar, wah ya gitulah. Kalau mentuduh lain lebih kok deliknya juga ya. Ya, jadi ini hasaratin ini bentuk apa ya? Kok ke bawah pula barisnya?
Sekarang pertanyaan saya begini. Ini dalam hasaratin ini dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub, yang dua itu aja itu atau Marfu. maksud? Hah? Marfu. Mansub. Mansub. Ya. Apa alasan kenapa mansub? Terserah. Karena Bagus banget. dia maf'ul bi, tapi Enggak. dia jamak taksir ya Pak. Hah? Hal itu, Pak. Oh, Iya, kalau hal itu mansub. Dari ini bentuk apa ini kata bendanya ini? oke. Jamak ya. Iya jamak, kata Ibu Eti jamak. Jamak apa itu ini, Bu? Imam Mudzakkar Salim. Jamak mu'anas. Hasaratin. Iya, udah betul tuh Pak Edi dan Tasorong. Jamak apa Pak Edi? Mu'anas. Mu'annas. Jadi kalau jamak mu'anas kan di bawah tanda. Apa tanda jamak muannasnya? Kalau Terserah. hasaratin. Ta ada. Iya, bukan ta saja, alif sama ta. Iya, alif sama ta. Kalau jamak muzakkar apa tanda banyaknya? Dengan nun. Wow, non. Wow, kalau nun kalau dalam keadaan marfu dia. Kalau keadaan mansub juga ya dengan nun. Ya. Jadi ini baru gunanya lagi. Itu yang disebutkan Pak Edi. Jadi apa gunanya? Hal. Maf'ul bi. Ya sebenarnya dia ya maf'ul juga, cuma ada yang menjadi hal keadaan. Jadi keadaan diperlihatkan Allah kepada mereka segala aktivitasnya hidup di dunia yang sudah menjabat, ini sudah dagang ini dan itu sudah sibuk siang malam, rupanya penuh penyesalan. Sekarang sudah kita tahu seperti ini. Apakah ada kita yang sangat hati-hati hidup sampai umur sebegini? Di awal sih enggak, sekarang tidak, sudah pasti tidak. Oleh karena itu dengan membaca ayat ini bagaimana? Selalu hati-hati. Ya, yang berikut Ingin berubah, Pak. Next. Yang berubah itu apa namanya? Ingin berubah. Yang sudah terdorong itu Bertobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Waktu sedang membaca ini, apa bacanya? La ilaha illallah Subhanaka. Apa itu? Yang doa Nabi Adam itu kata Ibnu Abbas apa? La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Ini kuntum Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Terus apa? Ini kuntum minaz zalimin. Itu Yunus. Itu Yunus. La ilaha illa anta subhanaka Amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Jadi waktu kita mengatakan amiltu su'an zalamtu nafsi itu sampai keluar air mata. Bisa enggak? Itu nanti diusahakan. Usahakan, Pak. Kadang-kadang ada bisa keluar mata tapi di kanan lain atau lain lupa itu. Ikon enggak karena kembali taubat kita. Dulu bodoh bana dan Tuhan, pandiana dan Tuhan. Memang jahil. Memang itu sekarang saya sadar sekali, saya ulang lagi semua gitu. Itu makan lama. Inilah untung orang yang ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimunnya mulailah yang pertama belajar, terus yang kedua apa tadi? Mengamalkan. Terus yang ketiga mendakwahkan. Terus yang keempat sabar dalam Sabar. Ya. Kalau mendakwahkan kemana saja? Kepada keluarga yang dekat. Baru berikut menjalar. Sama dari Mekah sampai ke Indonesia, sampai ke Bukit Tinggi, sampai ke Padang. Ya.
Sampai ke Kubang, Pak. Sampai ke Kubang. Ya, ya. Jadi waktu dulu menikah ayah dan ibu kita mengoek lawak. Rupanya lah diagih wahyu. Rupanya lai dapat orang pelajarinya. Alhamdulillah. Tapi banyak nan mengoek, tapi tidak ada beraja ada. Habis tidak karu-karuan saja. Itu maka kata Rasulullah, masih ingat, an-nasu alimun wa muta'allim. Ya. Al-baki Bait. Abdi apa? Pak Bet Hamajun. Amajun. Manusia itu mesti alim, kalau belum belajar. Seperti langau. Lain daripada yang dua itu, Lalat. lalat. Belajar. Sibuk enggak karu-karuannya. Ya, hasaratin. Menjadi hal ya. Bagaimana mereka itu dari pekerjaannya, umur sudah dipakai, segalanya dipakai. Rupanya hasaratin. Penuh penyesalan. Alaihim. Jar majrur. Ya. Yang penuh penyesalan itu di surga atau di neraka? Di neraka. Di neraka. Jadi itu makanya saya katakan jangankan di neraka, di umur tua saja banyak orang menyesal. Walaupun sudah dibuat buku bahwa saya pernah begini, bahwa saya pernah begini, bahwa saya pernah begini, kalau tidak betul-betul karena Allah, itu semuanya penuh penyesalan. Oh, enggak percaya saya katanya. Karena ada ayat itu. Apa dalam surat Al-Jasiyah dulu 22, 23, 24 mungkin ya. Apa waqalu? Qalu ya laita qaumi. Coba buka surat Al-Jasiyah itu dulu di bawah Al-Ahqaf. Ayat 22, 23, 24, 25. Coba antara 24, 25 coba. Al-Jasiyah surat Bertemu. Katanya waqalu ma hiya illa hayatuna dunya. Ayat berapa, Pak? 20, 24, 23 antara itulah Jasiyah ya. Ayat surat 45. Nomor surat. Surat 88, Bu. Waqalu ma hiya illa hayatuna, itu pangkat. 24, Pak. Coba baca Pak Edi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunun. Ya, illa yazunnun ya. Illa Bisa enggak terjemahkan Pak menurut letter-letter? Dan telah berkata mereka. Dan telah berkata mereka, tidaklah dia kehidupan. Tidak ada kehidupan dunia. Kecuali kehidupan kami di dunia. Kita mati. Ya. Mati. Kita mati dan hidup. Dan kita hidup. Dan kita mati dan hidup. Kita mati dan hidup. Ya, di dunia ini itu aja, mati hidup terus. Dan tidak dibinasakan kita. Tidak habis kita. Kecuali dahri. Tidak habis. Ya, tidak binasa kita kecuali masa, ditelan oleh masa saja. Kecuali masa. Iya. Jadi awak kau mangko gaek, mangko mati, ya memang lebih itu masuk mabian. Yang ada hidup akhirat itu. Ini jawab orang. Ini namanya dahri. Dahri itu kan masa. Maka dibuat orang namanya kaum dahrin. Kaum yang menganggap yang nyata saja. Yang 2 kali 2 4.
Yang ilmu itu kan itu. Ilmu adalah yang fakta. Logika. 2 kali 2 4. Kalau dia nanti spekulatif itu filsafat. Kalau katanya absolut, itu absolut tidak sartoa. Tidak bisa dijangkau oleh penelitian. Jadi mabuk dia itu orang. Ya, kalau tidak silakanlah Tuhan. Itu maksudnya. Jadi mereka ini hidupnya bebas, menurutnya paling hanya undang-undang yang buat bersama. Undang-undang itu pun bisa dibelok-belokkannya. Terus nanti dia akan wa ma hum bi kharijina. Nah, kharijina itu bentuk apa ini bentuknya dulu? Origin Isim fa'il. Iya, isim fa'il. Kenapa enggak kharijuna? karena dabi. Nah, nanti Ya karena ada. Dabi. Kalau fi'il madinya apa ini? Akhraja ya. Ajan terdorong-terdorongnya. Kharaja. Kharaja. Ya, kharaja. Kalau minan nar lah lenggang kangkung tuh. Ya, minan nari. Jadi inilah bapak-bapak banyak pelajaran yang sudah kita dapat di sini. Cuma persoalannya apakah manusia ini percaya atau tidak. Ya kalau enggak biarkan aja. Cuma yang berbahayanya kalau pemimpin tidak percaya kepada akhirat, rakyat merasai atau orang-orang pintar. Orang-orang pintar kalau enggak percaya kepada rakyat, kepada anak buah, tiba anak buah enggak lo cadia, endaklah dapet. Jadi namanya asal buliah. Kalau bahasa Minangnya apa tuh Pak Bet? Kok asal buliah? Biarlah apa? Coba sambung. Kau orang Jawa kok asal dapet biarlah. tanduk mau kubang. Silakan Pak Edi apa? Asal dapet biarlah. Tanduk mau kubang. Apa tuh ulang balik? Biarlah. Tanduk tanduk apa? Ya tanduk. Iya tanduk Jawi itu asal dapet biarlah tanduk baluluak bakubang. Ialah kubang atau sunu makan. Ya. Itu kan kiasan. Kalau tanduk kok sebenarnya tempatnya di mana? Di atas. Di atas itu kan terhormat. Biarlah kehormatan habis. Terhormat. Asal? Ya, tulus ya. Makan. Asal makan. Bukan asal makan, asal daf. Iya, kalau dafek biarlah tanduk. Itu kata orang. Tapi itu bisa dua pengertiannya. Bisa negatif, bisa positif. Kalau yang positifnya bagaimana itu Pak Bet? Biarlah tanduk balulu asal makan. Kemana contohnya yang positif? Bekerja keras. Ya. Misalnya dia sekolah, biarlah dia kerjanya mungkin membersihkan WC, tapi katanya kawan-kawan kita yang sekolah negeri itu ada yang gitu. Asal lain lanjut sekolah. Tapi ini bisa negatif. Jadi asal makan saja, biarlah tanduk balulu. Ya. Inilah Bapak-bapak ayat 167. Baca ulang-ulang balik dalam solat nang kepatangko mulai dari sudah 167 ayat. Berapa semuanya? 200? 86. 286. Ini induknya nih. Maka saya harap Bapak-bapak, Ibu-ibu buat kajian, pilih. Nanti lapor dengan Ustadz. Saya sudah mulai membaca surat Yasin Ustadz dengan bahasanya, dengan apanya. Tapi ada kesulitan. Kita diskusikan. Minggu besok kan masih belajar biasa. Minggu sekali lagi itu melapor ya. Kita dengarkan laporan siapa yang pertama dulu, Pak Edi, Pak Ibu Sabrina, Ibu Didi. Saya mulai membaca ini. Saya baca sampai sini, coba dengarkan gitu ya. Berhenti kita dulu Al-Baqarah ini dulu. Praktek lain, PL. Ya, Pak Tommy enggak tenang ambil suara tadi. Kamu Pak Tommy? Enggak nampak Pak Tommy ya. Mulutnya lain. Itu pemimpin yang disesali itu apakah cuma pemimpin kafir atau termasuk pemimpin ustadz juga? Enggak sama ya. Tapi katanya terpecah 73 golongan. Itu kan dalam idealisnya, tapi kan banyak juga yang
Tapi jangan menuduh. Apapun model pimpinannya, kalau nggak benar, jangan diikut. Ya katanya kan gitu, hati-hati milih guru Pak Bet, nanti masuk 72. Ya itu kan, itu boleh-boleh juga, tetapi itu membuat beko enggak dapat ilmu kesudahnya. Tapi ada selektif. Beko kalau orang nampak awak orang apa mah baliklah hadis nanti di akhir zaman ada 73 kelompok. Itu mulailah tu. Kelompok nambah tua cieknya. Asyik nambah tua tu nang kecil seorang. Ambo. Anak kecil seorang ambo. Tandonya kalau awak ciri khasnya konya. Ini kan pembenarannya juga. Jadi tidak perlu debat. Apa gunanya disampaikan itu? Kenapa seperti itu? Supaya kita berilmu. Ya, supaya kita berilmu penuh hati-hati gitu. Misalnya ada hadis nanti di akhir zaman Islam tinggal merek, hanya tinggal sebutan. Apa gunanya disampaikan? Supaya awak jangan merek saja itu. Jangan ditulun dan dipersoalkan. Terjadilah tuding menuding. Kesudahannya nggak dapat ilmu. Kan banyak hadis-hadis model itu namanya memahami hadis. Nanti yang baik kurunku, setelah itu aku, setelah itu nggak sebutnya lagi. Kalau disebutkan oleh Rasulullah, apa maksudnya itu? Supaya kita terus hati-hati gitu. Jangan berarti sertolah tele. Jadi itu memahami hadis itu namanya tafhimul hadis atau pahmul hadis. Disampaikan kan ada ayat misalnya. Mulanya nabi ini dalam surat Thaha mungkin itu. Digantilah generasi, kemudian bergantilah generasi yang menyia-nyiakan sholat, yang memperturutkan nafsu. Jadi beberapa orang, iyalah keadaan begitu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya supaya kita bekerja keras memperbaiki gitu. Kan jauh poinnya tadi. Coba kini Pak, sudahlah tele, ini zamannya. Jadi kalau itu tele berhenti saja. Gitu. Ya. Mari berdoa. Allahumma Fakihna Fiddin Wa'alimna hikmah wa hikmah wa ta'wil ta'wil. wa'alimna lughatal Quran wa'alimna lughatal Arabi. Ini enggak ada doa. Ini doa kita aja ini. Doa boleh aja gini. Jangan kita orang enggak ada doa Rasulullah begitu doanya. Awak lah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa tunggu dulu. Astagfirullah. Kan ada nanti orang mungkin protes, kenapa Allahumma faqihna lughatal Quran, nggak ada doa begitu. Jangan bodoh ya. Awak kini bahasa Quran tu mana nak ngerti? Ya, Allahumma faqihna fiddin itu doa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil, itu dari Rasulullah. Itu buat tambah wa 'allimna lughatal Quran wa 'allimna lughatal Arabi. Wa 'allimna lughatal Arabiyyah. Ya. Kau tak boleh kau doanya. Balang kau tak boleh doa itu. Kau tak, sedangkan minta supaya pandai, kau tak pandai. Baru doa jamaah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. Ilal liqa. Ma'assalam. Masalah. Ustaznya nak tidur dah.